Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat dan tentu saja tetap semangat. Kali ini saya akan membagikan video mengenai materi penggunaan smartphone di kalangan remaja. Materi ini merupakan materi kelas 7 bimbingan konseling di semester 2. Untuk yang pertama, mari kita lihat apa pengertian dari smartphone. Smartphone yang dimaksud di sini adalah handphone atau telepon genggam. Jadi, telepon genggam atau handphone itu adalah sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon fixed line yang konvensional, namun dapat dibawa kemana-mana atau portable dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel atau nirkabel dan wireless. Selanjutnya kita akan berbicara tentang sejarah perkembangan handphone. Teknologi handphone pertama kali diperkenalkan pada tanggal 3 April 1973. Komunitas bisnis telepon bergerak mengingatnya sebagai hari lahirnya handphone. Saat itu, untuk pertama kalinya, pembicaraan jarak jauh dengan perangkat telepon bergerak portable dilakukan. Yang pertama kali mencobanya adalah Martin Cooper, General Manager Divisi Sistem Komunikasi Motorola. Ide handphone datang dari Cooper yang bermimpi untuk membuat alat komunikasi yang fleksibel. Ia menginginkan untuk dapat keluar dari keterbatasan telepon tetap atau fixed phone. Handphone Mr. Cooper ini memiliki berat hampir 1 kg dengan ukuran tinggi 33 cm. Sebagai teknologi baru, handphone tersebut tidak langsung dijual ke masyarakat. Perlu waktu sampai 10 tahun hingga tersedia layanan komersial telepon bergerak. Tepatnya pada tahun 1983, ketika Motorola memperkenalkan Dynatec 8000X, inilah handphone pertama yang mendapat izin dari Federal Communication Commission atau FCC dan bisa dipergunakan untuk tujuan komersial. FCC adalah badan pemerintah di Amerika Serikat yang mengatur semua regulasi menyangkut penyiaran atau broadcasting dan pengiriman sinyal radio atau televisi lewat gelombang udara. Handphone ini tersedia di pasaran pada bulan April 1983. Beratnya sekitar 16 ons atau 1/5 kg, dijual dengan harga $3.500 Amerika Serikat atau sekitar 30 jutaan rupiah. Selanjutnya kita akan melihat fungsi dari handphone. Saat ini di Indonesia dapat kita saksikan begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan atau modernisasi. Tentu kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan budayanya. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat dengan budaya dan adat ketimuran seperti Indonesia. Kemajuan teknologi seperti televisi, telepon, dan telepon genggam atau handphone, bahkan internet bukan hanya melanda masyarakat kota, namun juga dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok-pelosok desa. Akibatnya, segala informasi baik yang bernilai positif maupun negatif dapat dengan mudah diakses oleh remaja. Saat ini dapat kita lihat betapa kemajuan teknologi telah mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir remaja. Mereka banyak berinteraksi dengan teknologi seperti televisi, handphone, ataupun internet. Dan juga secara pengaruh mereka lah yang paling rentan terkena pengaruh atau dampak negatif dari teknologi tersebut. Sesungguhnya handphone sangat penting bagi para remaja, karena dengan menggunakan handphone tersebut, para remaja bisa lebih mudah dan lancar untuk berkomunikasi. Akan tetap ternyata handphone bisa menjadi barang yang berbahaya ketika ternyata handphone tersebut disalahgunakan oleh remaja untuk hal-hal yang negatif.
Secara garis besar, fungsi dari handphone yaitu diantaranya adalah sebagai akses informasi, kemudian sebagai alat komunikasi, selanjutnya sebagai sumber belajar, dan yang terakhir adalah sebagai hiburan. Berikutnya kita akan melihat dampak dari handphone. Remaja zaman sekarang sudah banyak yang mempunyai handphone dan tiada hari tanpa menggunakan handphone. Karena handphone dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi dan sebagai alat yang dapat menyimpan file-file yang sangat berharga. Handphone pada umumnya digunakan untuk berkomunikasi, tapi banyak juga remaja yang sering menyalahgunakannya, misalnya untuk melihat hal yang semestinya tidak patut mereka lihat. Berikut ini adalah dampak penggunaan handphone bagi remaja. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif diantaranya bisa mempermudah komunikasi. Kemudian yang kedua, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Kemudian yang ketiga, dapat memperluas jaringan persahabatan. Kemudian kita bisa melihat dampak negatifnya dari penggunaan handphone. Yang pertama, handphone dapat mengganggu perkembangan remaja. Dengan canggihnya fitur-fitur yang tersedia di handphone seperti kamera, permainan atau games akan mengganggu siswa dalam menerima pelajaran di sekolah. Tidak jarang mereka disibukkan dengan menerima panggilan, SMS atau WhatsApp, miss call dari teman mereka, bahkan dari keluarga mereka sendiri. Lebih parah lagi, ada yang menggunakan handphone untuk mencontek atau curang dalam ulangan, bermain game saat guru menjelaskan pelajaran, dan sebagainya. Kalau hal tersebut dibiarkan, maka generasi yang kita harapkan akan menjadi budak teknologi. Kemudian dampak negatif yang kedua yaitu efek radiasi. Selain berbagai kontroversi di seputar dampak negatif penggunaannya, penggunaan handphone juga berakibat buruk terhadap kesehatan. Ada baiknya siswa lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan atau memilih handphone, khususnya bagi pelajar anak-anak. Jika memang tidak terlalu diperlukan, sebaiknya anak-anak jangan dulu diberi kesempatan menggunakan handphone secara permanen. Kemudian efek negatif yang ketiga yaitu rawan terhadap tindak kejahatan. Karena pelajar merupakan salah satu target utama dari para penjahat, sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku siswa. Jika tidak ada kontrol dari guru dan orang tua, handphone bisa digunakan untuk menyebarkan gambar-gambar yang mengandung unsur pornografi dan sebagainya yang sama sekali tidak layak dilihat seorang pelajar. Kemudian dampak negatif yang keempat yaitu pemborosan. Dengan mempunyai handphone, maka pengeluaran kita akan bertambah, apalagi kalau handphone hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka hanya akan menjadi pemborosan saja. Yang selanjutnya kita akan melihat cara pencegahan dari dampak negatif penggunaan smartphone atau handphone. Berikut ini adalah beberapa tindakan yang bisa menghindari penyalahgunaan handphone. Yang pertama, menolak ajakan teman untuk menyimpan maupun melihat hal-hal yang menyangkut porno aksi dan pornografi. Kemudian yang kedua, tidak membawa handphone ke sekolah atau mematikan handphone saat pelajaran berlangsung agar tidak mengganggu konsentrasi belajar. Yang ketiga, ketika berada di rumah sebaiknya mengatur waktu sebaik-baiknya antara belajar dan menggunakan handphone. Yang keempat, belajar sebaik mungkin agar tidak sampai menggunakan handphone saat ujian untuk mencontek. Kemudian yang kelima, menghindari akses situs porno atau mendownload konten-konten porno dari handphone. Kemudian yang keenam, menggunakan handphone jika diperlukan dan untuk hal-hal yang penting saja. Yang ketujuh, memperbanyak konten-konten religi pada handphone. Kemudian yang terakhir, memberi kode pengaman pada handphone jika diperlukan. Demikian tadi materi tentang penggunaan smartphone di kalangan remaja. Semoga kita semua terhindar dari penyalahgunaan penggunaan handphone atau smartphone, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.